Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Rezika Maulida dari kelas 10A Madrasah Aliyah Al-Muttaqin Nangaswaid. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang dimensi 3 dengan subjudul pengertian titik, garis, dan bidang. Pengertian titik, garis, dan bidang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari tentang dimensi 3. Dalam materi ruang dimensi 3, tidak pernah terpisahkan dengan titik, garis, dan bidang. Konsepnya berurutan, dimulai dengan konsep titik, kemudian garis, lalu bidang, dan terakhir konsep ruang. Jika kita mempelajari konsep ruang, maka kita harus menguasai konsep bidang. Konsep bidang akan kita kuasai jika kita sudah paham dengan konsep garis. Konsep garis ini juga akan kita kuasai jika kita sudah paham dengan konsep titik. Jadi, kesimpulannya adalah konsep titik ini merupakan konsep paling dasar dalam mempelajari konsep ruang 3 dimensi. Yang pertama adalah titik. Kita mungkin tidak asing dengan istilah titik. Bahkan setiap kita menulis selalu menggunakannya. Apakah titik dalam dunia matematika dan dunia menulis itu sama? Jawabannya jelas tidak, karena dalam dunia menulis, titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, sedangkan dalam dunia matematika, titik mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Titik tidak dapat didefinisikan tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, lihatlah kubus di samping ini. Titik-titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu selanjutnya adalah konsep garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Sebagai contoh, misalnya seperti seutas benang atau tali lurus yang diperpanjang kedua arah yang berlawanan sampai tak terhingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, berbeda dengan titik yang diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sedangkan garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya, atau dua buah huruf seperti AB, AC, BC, dan seterusnya. Pada gambar di samping diperlihatkan dua buah garis, yaitu garis G dan garis AB. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Contoh suatu bidang, misalnya seperti permukaan kertas yang dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, serta diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Bidang yang terdapat pada kubus tersebut adalah bidang A, B, C, D, bidang D, C, G, H, dan bidang B, D, G. Demikian konsep titik, garis, dan bidang. Dari pengertian titik, garis, dan bidang akan memunculkan penyataan tentang titik, garis, dan bidang, yaitu melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat satu garis lurus. Kemudian, melalui satu titik dan garis yang tidak melewati titik tersebut dapat dibuat sebuah bidang. Lalu, melalui tiga titik sembarang hanya dapat dibuat satu buah bidang. Lalu, melalui dua buah garis sejajar atau garis yang saling berpotongan dapat dibuat sebuah bidang. Dan terakhir, jika suatu garis dan suatu bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang dimensi 3 dengan judul pengertian titik, garis, dan bidang. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.